Kabarnya ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang. Ada banyak yang meyakini jika memang ikan Nun masih berenang bebas di samudra sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita yang beragama Islam, kisah tentang Nabi Yunus tentu bukan sesuatu yang baru lagi. Ya, seperti yang kamu tahu, cerita beliau ini begitu dramatis. Tak hanya soal mendapatkan penolakan dari kaumnya, beliau juga pernah merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan. Tentu saja, apalagi kalau bukan cerita beliau yang ditelan oleh seekor ikan. Cerita soal ikan tersebut adalah penggalan kisah Nabi Yunus yang paling diingat. Bukan hanya tentang pelajaran di baliknya, tapi juga si ikan itu sendiri. Menurut cerita, si ikan yang menelan Nabi Yunus ini berwujud begitu besar dan kabarnya ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang. Antara percaya dan tidak. Namun, ada banyak yang meyakini jika memang ikan Nun masih berenang bebas di samudra sampai hari ini. Tentu, hal ini mustahil kalau dipikir dengan logika. Bagaimana bisa ikan yang hidup di beberapa abad lalu masih ada sampai sekarang? Tapi kalau sudah bicara kuasa Tuhan, kita tentu tak bisa apa-apa. Masih soal Nun. Berikut hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang si ikan penghisap Nabi tersebut. Dari banyaknya cerita yang ada soal ikan Nabi Yunus ini, rata-rata menyebutkan kalau fisik si ikan tersebut begitu besar. Saking besarnya, ia dikatakan bisa menelan apapun, bahkan termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Lantaran ukurannya yang besar ini, maka tentu adalah hal yang mudah bagi ikan ini untuk menghisap Nabi Yunus. Ikan Nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun, dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang secara logika tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. Namun, mungkin saja, bisa saja Nun ini bukan masuk dalam klasifikasi paus. Bisa saja ia makhluk gaib atau spesial yang bentuknya sama sekali berbeda. Nabi Yunus awalnya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Sayangnya, himbauan tersebut ditentang habis-habisan, sehingga membuat Nabi Yunus marah besar. Sambil berlalu, Nabi Yunus pun meminta Allah untuk menghukum orang-orang yang tak mau menerima kebenaran ini. Lalu Nabi Yunus pergi ke sebuah lautan, kemudian naik sebuah perahu. Ketika itu
ikan tersebut masih hidup sampai sekarang? Alasannya ada beberapa. Salah satunya bersumber dari sebuah ayat di Al-Quran. Dikatakan dalam surat Asy-Syaffat ayat 143 sampai 144 bahwa sekiranya Nabi Yunus tak pernah berzikir ketika di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Dari sini bisa kita simpulkan, jika ikan tersebut berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat, kebenaran tentang ikan Nun yang masih hidup tak hanya diyakinkan oleh Al-Quran. Sebenarnya kita juga bisa menerka-nerka sendiri eksistensi ikan Nun tersebut secara logika. Seperti yang kamu tahu, laut bagi manusia misterinya masih terlalu besar. Bahkan menurut penelitian, hanya beberapa persen saja dari lautan yang berhasil diekspos oleh kita. Dari sini kita tak bisa menampik kalau mungkin saja ikan Nun memang benar masih hidup. Ia bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh manusia, atau mungkin berkeliling mengitari samudra, sehingga tak seorang pun yang bisa menduga ia di mana. Lautan adalah tempat paling misterius di dunia ini. Maka mungkin saja hal-hal yang tak pernah kita pikirkan memang ada di tempat tersebut, termasuk salah satunya ikan ini. Belum pernah ada bukti soal keberadaan ikan ini, membuat sebagian orang tak percaya. Namun ikan ini sendiri bukanlah makhluk biasa, sehingga kemungkinan saja ia memang masih ada. Apapun itu, yang jelas dari kisah Nabi Yunus, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga tentang larangan untuk marah kepada Tuhan. Dan itulah hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang si ikan penghisap Nabi Yunus tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.